Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Yuli Amalia Putri sebagai pengisi suara dan ada teman-teman saya yang tertera di PPT. Dan yang saya hormati Bapak Reza Juanda selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Sistem Ekonomi. Nah guys, kami di sini akan membahas materi tentang ekonomi klasik. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Apa sih itu ekonomi klasik? Definisi dari ekonomi klasik adalah teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 yang menekankan pada kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi dan persaingan dalam pasar bebas. Teori-teori ekonomi klasik dipelopori oleh para ekonom seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Berikutnya ada pandangan para tokoh ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith adalah seorang tokoh utama aliran ekonomi yang lahir pada tanggal 5 Juni 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia. Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi ini diperlukannya ada spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktivitas dari tenaga kerja pun akan menambah. Yang kedua ada David Ricardo. David Ricardo lahir pada 18 April 1772 di London, Inggris. Menurutnya, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan karena setiap negara dapat memproduksi barang yang mereka memiliki keunggulan dalam produksinya. Kemudian yang ketiga ada dari Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus adalah seorang ekonom dan demografer Inggris yang terkenal karena teori populasi Malthusian. Pandangan Malthus terkait ekonomi klasik mencakup keyakinannya bahwa pertumbuhan populasi manusia secara alami akan melampaui pertumbuhan sumber daya yang tersedia, sehingga menyebabkan tekanan pada masyarakat dalam bentuk kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Yang keempat ada dari John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang ekonom klasik yang juga dikenal sebagai filsuf utilitarianisme. Pandangan Mill terhadap ekonomi klasik menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa ciri-ciri dari ekonomi klasik. Yang pertama ada laissez-faire, yaitu dasar sistem ekonomi adalah sistem bebas berusaha. Jadi dianggap perekonomian mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi seimbang secara otomatis. Yang kedua ada pasar bebas. Dalam kondisi pasar bebas, maka akan terjadi full employment atau kesempatan kerja penuh alias tidak adanya pengangguran. Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur. Peran pemerintah sebatas masalah penegakan hukum, menjaga keamanan, serta pembangunan infrastruktur. Kemudian yang keempat ada mekanisme pasar. Harga barang ditentukan oleh produsen dan konsumen. Dan yang terakhir, yang kelima, upah fleksibel. Tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan turun jika tenaga kerja berlebih, pun sebaliknya, upah naik jika ada kekurangan tenaga kerja. Nah, yang terakhir ada masalah pokok ekonomi klasik. Ada 3 masalah pokok ekonomi klasik, yaitu yang pertama adalah masalah produksi. Masalah produksi ini berkaitan dengan cara memenuhi kebutuhan manusia melalui penyediaan barang dan jasa. Produsen harus mengetahui barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, yang kedua adalah masalah distribusi. Bagaimana mendistribusikan produk kepada konsumen secara benar? Distribusi ini berarti pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebar luas di pasaran untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, yang terakhir ada masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai ke tangan konsumennya, pertanyaannya adalah apakah semua orang yang membutuhkan dapat mengaksesnya atau tidak. Hal ini penting karena jika ada orang yang tidak mampu membelinya, maka akan terdapat kesulitan dalam mencapai kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Nah, itu tadi guys, beberapa materi tentang ekonomi klasik. Sekian materi dari kami kelompok 6, lebih dan kurang kami mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.